boleh dibuat setelah perkawinan juga. Kalau gua ada di sisi perempuan, Ada perempuan, ya. oke. Benefit apa sih buat lo orang perempuan yang udah tahu nih lelakinya ada kemungkinan untuk putus, ya, dan harus seperti Bro James, Koko James bilang dilakukan postnap. Apa benefitnya buat si perempuan? Gua anggap korbannya perempuan ya. Kenapa mereka harus melakukan postnap kalaupun di awal perkawinan tidak ada perjanjian pernikahannya? Tapi kalau udah ada gejalanya baru minta bikin postnap, ya pasti pihak yang melakukan kesalahan udah nggak mau dong. Nah, Harus dibuat sebelum gejalanya ada. nah ini jenius banget kita punya narasumber nih. Kasih tahu pemirsa. Iya, oke, gimana kok? Obat sedikit aja Iya. obatnya. Kalau sampai pun kita harus terjadi perceraian, layangan lu putus, apa sih yang harus di-prepare? Ya. Apa yang mesti di-prepare oleh si pasangan yang merasa dirugikan? Gua nggak anggap orang yang benar-benar mau ninggalin pasangan secara untung, tapi justru yang ditinggalkan kita anggap dirugikan. Cika tadi bilang, namanya juga orang udah mau putus, mah nggak mungkin kita bikin yang namanya postnap, ya dong? Makin nggak benar. Kecuali salah satu pihak itu, oh saya sadar salah sehingga saya harus memberikan kompensasi gitu. Tapi kan apa nggak nih semua orang sebagai kayak gitu ya. Ohana advisor gitu ya, apa yang bisa dikasih jangan buat manusia-manusia Ya. ini? Jadi ini kita ambil asumsi misalkan pertama si lakinya masih agak kooperatif, mau disuruh diajak bikin postnap, ya. Ini opsi pertama, kemungkinan pertama. Kalau begitu poin-poinnya harus dirancang benar-benar Koko, ya kan? Poin-poin postnap itu harus dirancang benar-benar. Pertama, misalkan selingkuh lah, KDRT segala macam kayak gitu, ada kompensasi terhadap si istri, pasangan ini seperti itu. Ya, jadi itu penting poin tadi, ya kan? Karena biasanya kalau misalkan sudah ada wanita kedua, tiga, empat wil tadi ya biasanya berubah dan bisa Dia nggak akan mau tulis surat itu dong. Kalau dia udah selingkuh, udah KDRT. asumsi masih mau kooperatif si lakinya gitu kan. Karena kan curiga. Masih gengsi dah, Betul. enggak, tulis aja gitu kan. Betul. Laki gitu kan. Iya. Ya kalau gua kan gimana Soalnya gitu dia ya. soalnya dia takut ketahuan kok, takut bahwa ada orang lain kan, berubah kan. Gitu. Itu kesempatan buat si Asumsi pasangan. yang lakinya Asumsi. masih songong, masih mau tulis. Oke. Asumsi yang lebih parah. Poin-poinnya harus masukin situ semua gitu. Nah, kalau misalkan sampai si lakinya sudah nggak kooperatif ya. Seru nih. Nah, ini harus dicari ya bukti-bukti nyata ya, entah hartanya itu berkurang segala macam kayak gitu. Pihak si wanita bisa mengajukan pemisahan harta bersama ke pengadilan tanpa perlu persetujuan si lakinya. Pasal 186 KUH Perdata. Artinya apa? Artinya dengan berbekal bukti bahwa ini saya maaf ya Pak Hakim, saya punya bulanan biasa gini dikurangin jadi sekian kayak gini ya kan. Terus kemudian saya lihat suami saya agak sedikit lebih necis, sering beli-beli barang-barang yang maaf nggak perlu gitu dan mampir, padahal kita punya anak masih kecil segala macam kayak gitu. Itu semua bukti-bukti harus kumpulkan, maju ke majelis hakim. Nanti kalau majelis hakim lihat bukti itu memang valid ya kan, putus, harta pertama menjadi pisah. Itu udah, kalau gitu udah terjadi aman tuh dari segi kejadian kalau si lakinya main gila segala macam. Cuman ya sebenarnya kalaupun terjadi pemisahan harta bersama itu ada bahayanya juga buat si istri sah. Kenapa? Setelah terjadinya pemutusan postnap, prenup ataupun melalui pengadilan tadi, harta adalah milik masing-masing kan. Kalau si suami beli sesuatu ya itu akan tetap menjadi harta pribadinya si suami. Si istri nggak punya hak sama sekali. Nah bahayanya di situ sebenarnya. Kayak kasus kemarin tuh yang A dan I. Nah terus pas cerai I-nya keluar bawa koper itu kan yang mau nyari kos-kosan. Terus nggak jadi, tau nggak? Ing. Iya. Yang bawa koper keluar itu kan. Iya, jadi si istri udah nggak bisa si istri udah nggak bisa ganggu gugat kalau si suami beliin sesuatu buat willnya. Tinggal nunggu pisah cerainya doang itu keluarga. Terus kalau misalkan udah tahu obatnya, ada namanya perjanjian perkawinan.